Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Sakina, Stambuk 401-19080 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B Angkatan 2019. Baik, langsung saja. Video pertama yaitu saya akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan animasi dan audio di PowerPoint. Kita mau langsung ke slide kedua. Nah, pada slide kedua ini saya mau menambahkan animasi pada tulisannya. Nah, kita ke animasi. Yang ada tulisannya animasi, kita tambahkan. Nah, di sini sudah banyak sekali pilihannya, teman-teman mau masukkan animasi yang mana. Nah, begitu juga untuk tulisan yang di bawahnya, ada pengertian di situ. Saya juga memasukkan dan melakukan hal yang sama. Kemudian, slide ketiga. Slide ketiga lakukan hal yang sama juga. Nah, di sini saya mau memasukkan animasi juga di tulisannya. Nah, pada slide ketiga ini saya mau menambahkan animasi kartun. Bukan kartun, tapi buku. Ya, buku. Kita mau memasukkan buku. Nah, untuk memasukkan animasi buku itu, kita ke insert terlebih dahulu. Nah, ketika sudah sampai di insert, akan ada pilihannya yaitu picture. Nah, di picture situ, teman-teman bisa memilih, karena kan sebelumnya kita sudah masukkan. Nah, teman-teman bisa memilih apa yang teman-teman bakal masukkan di PPT ini. Nah, tinggal teman-teman pilih, kemudian nah, selesai seperti ini. Jadi ukurannya juga teman-teman bisa sesuaikan, terserah selera teman-teman semua. Nah, kemudian pilih lagi animasi untuk bagaimana masuknya atau keluarnya buku ini. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Lakukan hal yang sama, teman-teman bisa masukkan animasi untuk tulisan-tulisan ini. Ya, jadi saya melakukan hal yang sama ya teman-teman. Kemudian pilih lagi untuk memasukkan animasi, saya memilih di insert lagi, picture lagi. Kemudian saya memilih kartun mana yang ingin saya tampilkan di PPT. Nah, saya sesuaikan besar dan kecilnya. Kemudian saya lakukan hal yang sama. Kemudian bagaimana cara untuk memasukkan audio di PowerPoint? Dan masih di insert, teman-teman melihat ada audio paling kanan. Akan muncul gambar seperti ini, yaitu nah, teman-teman bisa masukkan lagu apa atau audio seperti apa yang ingin teman-teman masukkan karena teman-teman sudah pilih terlebih dahulu. Nah, saya sudah punya pilihan di sini. Nah, kemudian sebelum dilanjut, di sini paling atasnya untuk mengatur audio ini terdengar di semua slide. Pilih yang paling bawah yaitu play across slide. Nah, itu gunanya supaya audio yang teman-teman masukkan itu terdengar sampai slide terakhir, bukan cuma di slide pertama saja. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang di tengah ini teman-teman sesuaikan, perkecil saja, tidak mengapa. Nah, habis itu kita bus kecil ramah, melaju, melambat, payah selalu senang. Hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, payah selalu senang. Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu berani, meskipun tak perlu rasa takut. Hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, payah selalu senang. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana cara memasukkan animasi dan audio pada PowerPoint. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Baik teman-teman, video selanjutnya yaitu saya akan membuat tutorial konstruksi segitiga siku-siku dengan koordinat yang berbeda dengan koordinat segitiga siku-siku dalam kegiatan pembelajaran 2. Kemudian ekspor gambar tersebut ke Word. Nah, tulisan yang ada A dan titik paling atas. Kemudian pilih poin. Nah, poin. Kemudian teman-teman letakkan itu di bilangan 4. Kemudian lakukan hal yang sama, titik B. Teman-teman taruh di sini. Teman-teman langsung pindah ke gambar yang ketiga ini, teman-teman. Dari ketiga dari sudut kiri. Kemudian pilih yang kedua, segmen. Nah, ini merupakan garis penghubung atau pembantu untuk menghubungkan garis-garis ini. Nah, kemudian hubungkan A dengan B. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, teman-teman pilih gambar yang seperti segitiga di atas ini. Itu yang teman-teman pilih itu yang tulisannya poligon, ya. Nah, kemudian letakkan di titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali lagi ke titik A. Dan terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, bagaimana caranya untuk memindahkan dia ke Word? Jadi teman-teman pencet yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini, kemudian teman-teman blok seperti biasanya, teman-teman blok. Habis itu ada garis 3 di sudut kanan atas. Nah, teman-teman sudah lihat. Nah, kemudian ada tulisan export image. Nah, copy to clipboard. Setelah itu, teman-teman buka di Word, ya. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Tinggal teman-teman paste saja di sini karena tadi sudah kita copy. Nah, sudah deh, seperti itu. Gampang sekali bukan? Nah, jadi inilah dia teman-teman. Nah, jadi itu adalah konstruksi segitiga siku-siku dengan koordinat yang berbeda dengan koordinat segitiga siku-siku. Kemudian kita mau membuat gambar lagi untuk nomor 4, yaitu buatlah konstruksi segitiga sama kaki dan tulislah secara garis besar langkah-langkah untuk mengkonstruksi segitiga sama kaki tersebut. Baik, kita lanjut ke videonya. Nah, yang pertama, kita sudah masuk di sini dulu. Ya, kemudian kita mau pilih ke titik A. Bukan titik A, maksudnya untuk membuat titik A kita taruh di sejajar dengan 3 dan 2. Nah, kemudian kita taruh titik B di sejajar dengan 7 dan 2. Nah, kemudian kita menggunakan garis penghubung atau pembantu untuk menghubungkan titik A dan titik B. Nah, ini dia sudah. Kemudian untuk mencari titik C-nya, teman-teman bisa gunakan ini. Yang bulat di atas, dia yang ke-6 dari atas, dari kiri. Pilih yang kedua, ya, pilih yang kedua, kemudian kita letakkan di titik A. Kita letakkan di titik A. Kita masukkan dulu berapa yang ingin kita masukkan. Saya di sini menaruh 5 ya, supaya dia sejajar, jari-jarinya itu kita ketahui dia 5 ya. Jadi jari-jarinya itu 5. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian lakukan di titik B juga hal yang sama seperti dilakukan di titik A. Nah, masukkan juga angka 5. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi secara tidak langsung bulatannya ini sudah membentuk titik C. Titik C itu terletak pada atas bagian ini, yang pertemuannya antara bulatan ini. Nah, kemudian kita ke bagian kedua dari kiri di atas ini untuk meletakkan titik C. Nah, kita sudah letakkan. Nah, ini dia titik C-nya. Nah, kemudian setelah seperti ini,
teman-teman pilih yang yang kelima, yaitu untuk menghubungkan semua titik-titik yang sudah kita buat. Mulai dari titik A, kita tarik ke titik B, kemudian tarik ke titik C, dan tarik lagi ke titik A. Dan terbentuklah segitiga dan terbentuklah segitiga sama kaki. Kemudian setelah itu apa yang bakal kita lakukan? Di sini saya mau menghapus bulatan-bulatan ini. Ya, jadi pertama teman-teman ganti dengan yang paling awal ini. Nah, kemudian usahakan untuk sesuai dengan usahakan sesuai dengan bulatannya. Teman-teman klik. Nah, ada pilihannya, dikatakan di situ show object. Jadi teman-teman klik dan hilang. Lakukan hal yang sama di bulatan selanjutnya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian setelah seperti ini, kita mau hilangkan bingkai-bingkai yang di belakangnya, grid-grid kecil ini kita mau hilangkan. Caranya yaitu teman-teman klik kanan, kemudian ada grid, teman-teman hilangkan. Begitu juga dengan garis-garis yang lainnya, yaitu akses ya, teman-teman klik dan sudah hilang. Kemudian kita copy, kita blok terlebih dahulu, kita blok, kemudian garis 3 di atas, paling atas sebelah kanan. Nah, export image dan sudah jadi. Teman-teman tinggal klik copy to clipboard dan kita ke Word kembali dan teman-teman tinggal paste. Kita kecilkan karena ini terlalu besar, sesuaikan dengan kemauan teman-teman semua. Dan sudah jadi. Seperti inilah tampilannya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga bisa diikuti di rumah. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.